Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan ibadah keluarga bersama. Mari menghadap Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Kunci memiliki hikmat adalah ketaatan kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Namun pandangan dunia berbeda. Sebagian besar orang berpendapat bahwa orang yang memiliki hikmat adalah orang yang memiliki gelar tinggi atau telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat yang tertinggi, apalagi yang lulus dari luar negeri. Orang yang berpendidikan tinggi belum tentu memiliki hikmat. Yang ia miliki adalah ilmu pengetahuan dan keahlian. Alkitab menegaskan bahwa hikmat itu sendiri hanya dapat diperoleh apabila kita takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungan melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Amsal 3:13-14. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri menaikkan kidung pujian dan kidung jemaat 18 bait 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami puji sembah dan muliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena kesempatan hari ini, kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan, dan sesama melalui nyanyian, doa, mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami, ini dari awal sampai akhirnya. Serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu, yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mazmur pujian. Umat Tuhan, mari secara gilir ganti kita membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 92 ayat 6-16. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancangan-Mu.
Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandang seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang yang jahat, yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mari menyanyi dari Kidung Jemaat 50A, bait 1 sampai 4. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, sulung langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Saudara-saudara, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk kita merenungkan firman-Nya di dalam doa. Saudara-saudara, mari kita satu hati dan berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuasa dan kasih-Mu yang senantiasa kami rindukan ada menyertai kami. Secara khusus pada saat ini dikala kami mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami sadar keterbatasan kelemahan diri kami. Kami membutuhkan kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kekuatan-Mu itu untuk memampukan kami memenuhi kehendak Tuhan melalui firman yang kami dengar, baca dan renungkan, supaya kami tidak cuma pandai mengerti firman Tuhan, tapi kami juga mau menyambut untuk melakukannya dalam kehidupan. Tuhan bersabdalah, kuasailah pikiran, hati dan pendengaran kami. Berbicaralah ya Tuhan di dalam kemurahan dan kasih Yesus firman yang hidup. Kepadamu kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita membaca Alkitab dari Amsal pasal 9 ayat 10 sampai 18 dengan berdiri. Amsal pasal 9 ayat 10 sampai dengan 18 yang menyatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata,
Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah saudara-saudara pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Silahkan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, Amsal pasal 9 ayat 10 khususnya menyebutkan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara-saudara, secara sederhana disimpulkan bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang dapat mengungkapkan sikap hidup yang takut akan Tuhan. Sehingga demikian, saudara-saudara, orang yang tahu dan dapat mengungkapkan sikap hidup yang takut akan Tuhan, dia dapat mengerti. Dia tahu membedakan mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik atau yang jahat, yang harus dijauhi atau ditinggalkan. Dengan demikian berarti saudara-saudara tidak cuma sekedar pemahaman berdasarkan apa yang diucapkan saja. Tidak sekedar ungkapan kata-kata ketika seseorang menyebutkan sikap yang hidup takut akan Tuhan itu harusnya adalah bla 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 bla. Itu seakan-akan hanya mudah atau nyaman didengar lewat kata-kata. Enggak cukup saudara-saudara. Kalau kita perhatikan Yakobus, surat Yakobus pasal 1 ayat 22 di situ mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudara, banyak orang yang terkecoh, terpedaya, tertipu oleh tampilan seseorang yang terlihat saleh, sebentar-sebentar kutip ayat-ayat Alkitab, tapi tujuannya untuk mendapatkan keuntungan atau kepentingan pribadi. Seringkali seseorang kutip ayat-ayat Alkitab, jual ayat namanya, padahal untuk mendapatkan atau meraih kepentingan sendiri. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Kitab Amsal, ukuran atau patokan yang dipakai untuk menilai saleh tidaknya seseorang, berhikmat tidaknya seseorang. Dalam kitab Amsal, saudara-saudara, disebutkan untuk menilai atau ukuran yang kita pakai mengerti tentang kesalehan, tentang hikmat yang dimiliki seseorang, itu terlihat dari cara hidup seseorang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, saudara-saudara, sebagaimana layaknya orang yang, kalau saya katakan, orang yang takut akan Tuhan itu tidak seperti layaknya seseorang yang boleh dikatakan mungkin takut pada penjahat, pada perampok, atau lebih jauh lagi takut pada setan atau iblis. Bukan seperti itu.
Orang yang takut pada setan, pada penjahat, atau pada pencuri misalnya, rasa takut itu membuat seseorang berupaya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang ditakuti tadi. Juga saudara-saudara, yang dimaksud dengan takut akan Tuhan ini bukan seperti takut fobia. Takut fobia itu kan begini, misalnya seseorang yang takut pada ketinggian. Seseorang yang takut karena mungkin pernah mengalami hal yang tidak baik, tidak nyaman, pengalaman buruknya, maka kemudian membuat dia menjadi takut selanjutnya untuk naik pesawat. Saudara-saudara, orang-orang yang seperti ini maka dia akan berusaha tidak ada di ketinggian, tidak mau naik pesawat. Takut akan Tuhan bukan berarti menjauhkan diri, tidak mau dekat-dekat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu justru berupaya untuk selalu dekat dengan Tuhan, membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah sikap yang muncul oleh karena ada rasa takjub, oleh karena ada kekaguman akan kuasa, akan kekuasaan Allah, sehingga kemudian timbul keinginan dalam diri seseorang yang takut akan Tuhan itu, timbul keinginannya untuk selalu taat dan patuh, hormat dan tunduk kepada Tuhan. Inilah saudara-saudara sikap yang menyertai ciri khas orang yang takut akan Tuhan. Atau disebut juga orang yang takut akan Tuhan itu seperti yang disebutkan tadi. Yang mengagumi kekuasaan Tuhan, lalu tunduk dan patuh, hormat dan senantiasa percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap yang takut akan Tuhan inilah yang merupakan kunci bagi seseorang untuk dia dapat memiliki hikmat Tuhan. Ada orang yang beranggapan bahwa yang memiliki hikmat atau orang yang memiliki hikmat itu adalah orang yang misalnya memiliki gelar, semakin tinggi ilmu intelektualnya, maka katanya semakin tinggi pula hikmat yang dimilikinya. Tidak juga saudara-saudara seperti itu. Buktinya banyak orang yang berilmu tinggi, gelar, titel macam-macam, mulai dari diploma S1 sampai S7 atau S10, kayak telepon selular. Tapi ilmu yang tinggi itu tidak menjamin ternyata bahwa dia juga memiliki hikmat yang baik. Ada juga, selain yang tadi, ada juga yang mengira bahwa hikmat diperoleh seiring dengan usia yang ada pada dirinya. Jadi semakin orang bertambah usia, semakin tua dewasa begitulah ya, maka katanya semakin dia berhikmat, semakin bertambah juga hikmat dalam dirinya. Apakah memang seperti itu? Tidak juga. Sebab banyak saudara-saudara orang dia semakin dewasa, semakin tua, tapi perilakunya
tidak sesuai, tidak seimbang seperti dengan umur yang ada pada dirinya. Sok tua, sok berilmu atau pintar karena merasa tinggi pendidikan formalnya, tapi belum tentu dia memiliki hikmat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita, banyak kita jumpai orang yang hebat, pintar dari segi ilmu, pendidikan formal, tapi tidak jarang saudara-saudara, kepintarannya dipakai untuk membodoh-bodohi orang lain. Kepintarannya dipakai untuk mengeruk kepentingan pribadi dari orang lain. Banyak orang pintar, hebat pendidikan formalnya. Tapi saudara-saudara, kepintaran, kehebatannya digunakan untuk memanipulasi, mengambil keuntungan dari orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Daud dalam Mazmur pasal 73. Mazmur pasal 73, saudara-saudara, ayat 22 dan 24. Mazmur pasal 73 ayat 22 dan 24 saya bacakan, menyebutkan demikian. Aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara-saudara, kalau dibandingkan dengan saudara-saudaranya, si Daud ini, kalau dibandingkan saudara-saudaranya, memang keberadaan Daud ini terkesan jauh di bawah. Bukan cuma sekedar bahwa dia adik dibandingkan kakak-kakaknya, tapi kemampuan-kemampuan yang lain. Terkesan Daud memang jauh di bawah saudara-saudaranya. Baik dari segi fisik, ataupun juga keterampilan untuk mengikuti perang misalnya. Jauh. Daud tidak ada apa-apanya. Sementara saudara-saudaranya pribadi, kelompok orang-orang yang tangguh, kuat fisiknya. Nah, sementara kita tahu Daud, dia hanya seorang penggembala. Kalau bahasa sekarang saya selalu bilang, Daud itu sepertinya orang imut-imut. Kulitnya kemerah-merahan, tampan. Ya, imut-imut lah. Nggak cocok kalau misalnya dia mau ditampilkan sebagai pasukan, salah satu pasukan perang, tentara. Nggak cocok. Beda jauh dengan saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudara, Daud memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya. Apakah itu, saudara-saudara? Yaitu bahwa Daud memiliki sikap hidup yang takut akan Tuhan. Daud menjadi pribadi yang luar biasa. Daud menjadi pribadi yang istimewa. Bukan karena hal-hal yang tadi, penampilan fisik dan sebagainya. Tidak. Tapi karena dia menjadi luar biasa, menjadi orang yang istimewa
karena dia takut akan Tuhan. Sehingga Goliat pun yang berbadan atau bertubuh besar dengan perangkat, perlengkapan perangnya yang hebat, ternyata dikalahkan oleh Daud. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini mestinya mengingatkan kita, menyadarkan kita, saudara-saudara, bahwa nilai lebih dalam diri kita itu harusnya kita tampilkan, kita tunjukkan lewat sikap hidup yang takut akan Tuhan. Lewat sikap hidup saudara-saudara yang senantiasa memiliki kedekatan, hubungan, komunikasi dengan Tuhan. Sehingga kita memiliki kepekaan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan memiliki kesukaan untuk memenuhi apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya hal ini mengingatkan dan menyadarkan kita untuk hidup atau jalani hidup. Jangan pernah lupakan, jangan pernah tinggalkan hikmat Tuhan dalam setiap perencanaan hidup, dalam hari-hari kehidupan yang kita jalani. Amin. Ingin selalu dekat padamu, ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu tetap langkahku. Oh, juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, di pertolongan dan kuasa-Mu. Tuhan Yesus pegang tanganku. Saudara-saudara, marilah sekarang kita berdoa. Kita sampaikan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami, firman yang hidup. Engkau yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat merenungkan, memahami, serta mau menyambut firman Tuhan tetap tinggal dalam diri kami, terungkap lewat sikap hidup, perilaku sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berdasarkan pada hikmat Tuhan, dengan sikap yang takut akan Tuhan, selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami sadar kami lemah, kami terbatas. Tuhan, ampunilah kami. Beri kami kekuatan untuk kami dapat jalani hidup ini berdasarkan hikmat Tuhan dengan senantiasa mengungkapkan sikap hidup yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa berkatilah kami senantiasa dalam kebersamaan sebagai gereja persekutuan umat Tuhan jemaat GPIB Bukit Moria. Siapapun kami adanya, tua muda, laki perempuan, kecil besar, kami dalam kapasitas sebagai presbiter, diaken, penatua, pendeta bersama dengan
dengan unit-unit misioner yang ada dan seluruh jemaat Tuhan. Kami yang pada saat ini mengikuti ibadah ini, siapapun kami adanya. Tuhan, tolonglah kami. Kami sadar kelemahan diri ini. Kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk kami dapat jalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan, untuk kami dapat memenuhi panggilan pelayanan persekutuan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Dalam keterbatasan mereka, lawat mereka Tuhan, jamah tubuh mereka, berilah kelegaan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul, bermasalah, duka cita dialami oleh karena kepergian untuk selamanya orang yang dikasihi Tuhan sudah memanggil mereka. Tuhan kiranya menghiburkan saudara-saudara kami dalam duka cita dan rasa kehilangan yang dialami. Tuhan menghiburkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi kami semua dalam tugas tanggung jawab, pekerjaan, usaha, di dalam upaya membangun hidup rumah tangga, menjalin hubungan baik bersama orang lain, sesama anggota jemaat dengan siapapun kami adanya. Juga di tengah lingkungan masyarakat di mana kami tinggal. Tuhan kuasailah kami, layak mampukanlah kami memenuhi melaksanakan tugas tanggung jawab dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami dapat jalani sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya berdasarkan pada sikap hidup yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi kami semua dalam perencanaan hidup, di tengah pergumulan hidup, di tengah harapan-harapan kehidupan. Tuhan menolong menyertai kami. Kami berdoa bagi persekutuan jemaat GPIB Bukit Moria dengan tugas tanggung jawab yang terus dijalani dengan segala sesuatu yang diupayakan. Tuhan memberkati dan menolong sehingga persembahan yang kami sampaikan lewat tutur kata, perilaku, perbuatan, segala macam yang kami mau persembahkan kepada Tuhan, Tuhan berkenan menyambutnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk segala upaya yang dilakukan pemerintah negara kami, lingkungan masyarakat di mana kami tinggal, secara khusus di kota Jakarta ini. Ketika PSBB juga yang terus mulai dijalani lagi ataupun upaya untuk mengantisipasi, mengatasi juga pandemi COVID Corona ini, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi kesempatan untuk kami dapat terbebas dari semua ini. Dan Tuhan, nyatakanlah kuasa dan karya-Mu. Berkatilah pemerintah, negara dan bangsa kami. Juga untuk tim medis, serta mereka semua yang dipanggil dan ditugaskan secara khusus untuk mengatasi, mencari jalan keluar segala sesuatu yang dilakukan. Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, kami sadar kelemahan dosa-dosa kami, ampunilah kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naik persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan hati penuh rasa syukur dan sukacita, sambil mengingat pesan Alkitab dalam nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mazmur 30 ayat 5. Umat Tuhan, Yesus yang dikasihi, sebelum kita memberi persembahan kita dalam ibadah keluarga di malam ini, kami mohon perhatian kita bersama. Persembahan yang Bapak dan Ibu berikan, baik dalam ibadah keluarga, persembahan persepuluhan, atau persembahan syukur lainnya, dapat diserahkan atau ditransfer ke Majelis Jemaat GPB Bukit Moria dengan nomor rekening Bank Negara Indonesia BNI nomor 117600924 atas nama Gereja PIB Bukit Moria. Kami mohon setelah Bapak dan Ibu transfer, dapat diinformasikan ke kantor Majelis Jemaat ke nomor HP 0853 1083 8017 atas nama Saudari Heni Lumiling Kasir. Dapat juga di-store ke kantor Majelis Jemaat melalui koordinator sektor di sektor pelayanan masing-masing. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita akan berikan. Nyanyian umat Gita Bakti 83 bait 1 dan 2, marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Marilah berdiri dan secara bersama-sama kita mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan kasih yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Ungkapan syukur kami nyatakan dengan memberikan persembahan dengan hati penuh sukacita. Kiranya Bapa berkenan menerima
dan memberkati ungkapan syukur kami ini. Pakailah persembahan ini sebagai penopang dalam pelayanan dan kesaksian demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, sekarang kembalilah dalam segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita semua, dan pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah senantiasa firman Tuhan yang saudara-saudara sudah dengarkan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 412, bait 1 dan 2, Tuntun Aku Tuhan Allah. Marilah saudara-saudara kembali dalam kehidupan masing-masing, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.